Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irgi Bignada dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang oscillator. Bagaimana fungsi dari oscillator? Baik, langsung saja ke slide yang selanjutnya. Pertama itu pengertian oscillator. Pengertian oscillator adalah model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI. Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI, 7 layer model. Lapisan model OSI ada 7 lapisan. Yang pertama itu adalah fisikal, yang kedua data link, yang ketiga network, dan yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh adalah application. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu layer-layer dari OSI. Saya akan menjelaskan dari layer ketujuh yaitu application layer. Application layer menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Dan yang keenam itu ada presentation layer. Untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dan yang kelima itu ada session, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu transport, untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut hingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lanjut. Yang ketiga itu ada network layer. Lapisan jaringan atau network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut: pengalamatan logis dan melakukan pemetaan routing terhadap paket-paket melalui jaringan. Dan yang kedua ada data link. Tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Dan yang terakhir ada yang pertama physical layer. Physical layer merupakan berkaitan dengan elektrikal dan optikal, koneksi antara peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layer ini, yaitu layer fisikal. Di sini juga ada manfaat OSI layer. Yang pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Dan yang kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudah troubleshooting. Dan yang ketiga adalah memungkinkan vendor untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Yang keempat, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor.
Dan yang kelima, memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait dengan layer-layer tertentu. Nah, barusan adalah manfaat dari OSI layer. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.